Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita dengan renungan malam GKPA Penjernihan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius 20 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya dia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik di renungan malam kita hari ini yaitu penderitaan untuk keselamatan. Saudara, apakah kita akan berenang dengan hiu pemakan manusia? Terjun payung tanpa parasut, piknik di jalan raya, atau menggunakan sarang lebah sebagai bola sepak adalah pasti hal yang bodoh dan tidak akan kita lakukan. Kita tidak akan pernah melakukan hal-hal itu karena kita akan terluka. Sebagai manusia, kita benar-benar pandai mempertahankan diri. Kita umumnya menghindari hal-hal yang dijamin menyebabkan rasa sakit. Maka, menarik untuk membaca dalam Injil bagaimana Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya. Namun, dia tidak menghindarinya. Matius 20 ayat yang ke-17 sampai 19, renungan kita pada malam hari ini mengatakan, ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia membawa ke-12 murid itu secara pribadi dan memberitahu mereka apa yang akan terjadi kepadanya. Sekarang, katanya, kita akan ke Yerusalem, di mana Anak Manusia akan dihianati oleh para imam terkemuka dan para guru hukum agama. Mereka akan menghukumnya mati. Kemudian mereka akan menyerahkannya kepada Roma, menjadi tawanan hukuman mati, dicambuk dengan cambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan dari kematiannya. Suatu hal yang luar biasa, penangkapan dan kematiannya tidak mengejutkan Yesus. Sebagai Tuhan, dia sepenuhnya tahu apa yang disiapkan untuk dia di Yerusalem. Namun dia masih pergi. Faktanya, Lukas 9 ayat 51 mengatakan, Yesus mengarahkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem. Dengan kata lain, Yesus melakukan perjalanan ke tempat penderitaan utama dengan sangat-sangat yakin dan penuh tekad. Yesus tahu tujuannya. Tidak ada yang akan menghentikannya untuk mencapai Yerusalem. Jika kita tahu bahwa penyiksaan dan kematian menunggu kita di suatu kota tertentu, apakah kita masih akan pergi ke tempat itu? Pasti tidak. Tentu saja tidak. Kita akan menghindari tempat itu dengan cara apapun. Tetapi Yesus tidak tertarik pada keselamatan diri. Dia tertarik
pada pengorbanan diri. Dia dengan berani berjalan menuju Yerusalem karena misi yang telah dia dan Allah Bapa rencanakan sebelum waktu dimulai. Dapat kita bandingkan dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kasih untuk kita mendorong Yesus ke Yerusalem. Cinta untuk kita membantu Dia menanggung rasa sakit dan malu yang tak terkatakan. Kasih untuk kita menggantungkan Dia di kayu salib, di mana Ia menderita menanggung murka Allah yang mengerikan terhadap dosa-dosa kita. Dan semua itu oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan juga dalam Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, menggambarkan bahwa Yesus sebagai orang yang sangat mencintai kita dan membebaskan kita dari dosa kita dengan mencurahkannya untuk kita. Itulah kasih Tuhan kepada manusia, begitu sangat besar. Untuk itu saudara, melalui renungan malam hari ini, jangan pernah melupakan kasih Yesus yang menakjubkan dan rela berkorban untuk kita. Dan jangan pernah kita menyia-nyiakan tujuan pengorbanan Yesus di kayu salib, karena semuanya itu bertujuan untuk memperdamaikan kita manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa, yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Benar ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui pengorbanan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah menerima damai dan dapat berdamai dengan Engkau Bapa. Terpuji dan termuliakanlah Tuhan. Melalui penderitaan Yesus, kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan kami siap untuk menyatakan kasih-Mu itu. Dan teruslah pakai kami untuk selalu mewartakan kasih Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.